Hai sob, ketemu lagi kita. Mobil-mobil balap tahun 90-an adalah masa jayanya perubahan-perubahan teknologi sob. Nama-nama baru dalam balap dan ikonik-ikonik kendaraan sport, salah satunya adalah seri GTI. Biasanya, mobil-mobil zaman dulu melabelkan nama GTI untuk mobil-mobil versi kencangnya. Nah, kalau sekarang, GR Sport untuk Toyota, dan juga GTE untuk Volkswagen, dan lain-lain. Secara umum, ada yang mengartikan GTI adalah Grand Touring Injection, ketahanan yang lebih karena digunakan dalam perjalanan panjang, dan juga banyak yang menggunakan mesin injeksi. Nah, untuk mobil dengan teknologi tersebut nggak selalu mahal sob. Ada juga seri-seri GTI yang murah tapi tentunya tahun 90-an. Apa aja? Langsung aja gas. Intro. TNT Corner. Capturing Automotive from another side. Sayang, mobil baru nih. Jalan-jalan yuk. Mobil baru. Aku maunya dilamar sekarang, kalau nggak kita putus. Gak pengen kejadian kayak gini? Jual aja mobilnya. Kalau pengen cepet, bisa langsung di Karsam. Ya, di Karsam memang jual mobil pastinya lebih cepat dan lebih terjamin sob. Tinggal klik link yang ada di deskripsi, janjian, inspeksi, deal dan langsung cair. Inspeksinya juga jelas dan tidak bertele-tele atau mencari-cari kelemahan. Ada di 175 titik, mulai dari eksterior, interior, sampai ke bagian mesinnya. Yuk, yang butuh uang segera untuk melamar sang kekasih, bisa jual aja mobilnya sob di Karsam dengan klik link yang ada di deskripsi. Agar tidak keliru dengan platform-platform penjualan mobil yang tidak jelas sob. So, tunggu apa lagi? Langsung gas, ganti mobilnya dengan uang, dengan cepat, di Karsam. Ya, langsung aja kita mulai yang pertama. Ada Toyota Corolla GTI AE92 Twin Cam tahun 91. Sedan ini berada di jajaran Corolla generasi ke-6 memakai mesin injeksi yang sama dengan Toyota Sprinter Tourneo, MRCU hingga Celica 1600 GT yang juga melegenda membuatnya sangat percaya diri dengan label GTI-nya. Nggak main-main, mesin 4 AGE 1600cc ini punya output yang hampir setara dengan mesin 2000cc Mitsubishi terkenal GTI, yaitu sekitar 140 horsepower dan torsinya 149 Nm. Dengan mesin ini, dia mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 8-9 detik aja sob. Dan bisa dipacu di atas 200 km per jam. Tapi, kalau itu dalam kondisi mesinnya fit. Nah, urusan fitur, sebenarnya dia hampir sama dengan tipe di bawahnya. Di antaranya ada power window, electric retractable mirror, jam digital, tilt steering, dan AC dengan pengaturan lengkap. Nah, perbedaannya dari varian standarnya hanya pada speedometer, stud bar, dan juga rem cakram di keempat rodanya sob. Jadi, keunggulan mobil ini sudah pasti tenaganya yang galak, mesinnya yang bandel, merawatnya juga masih tergolong mudah, dan urusan spare partnya, kalau lagi nggak ready masih bisa disubstitusi dengan spare part mobil lain. Ngomongin soal kabinnya nyaman sob, dan cukup kedap, suspensinya empuk, body rollnya cukup minim, tapi masalah yang sering muncul adalah karena faktor umur, banyak ditemukan seal power steeringnya mudah bocor sob, kaki-kakinya lumayan ringkih, dan kabin belakangnya cukup sempit. Nah, ngomongin soal BBM, mobil ini 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 30-40 jutaan sob, dan pajaknya 700 ribuan. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares.
2. Mitsubishi 1,8 GTI atau Lancer Dangan tahun 91. Mitsubishi 1,8 GTI bersamaan lahirnya dengan varian lainnya yaitu di tahun 988. Ciri-ciri varian GTI ini, bumper depannya mendapatkan body kit dengan lubang yang besar dan juga fog lamp di bawahnya. Pada bagian belakang, lampu sennya berwarna oranye dengan stop lamp yang diberi smoke atau sedikit menghitam. Nah, di bagian interiornya, Mitsubishi 1,8 GTI memakai setir 3 palang dan jok depan model semi bucket untuk versi pre-facelift. Untuk mesinnya dia memakai mesin injeksi 4G61 1600cc 4 silinder DOHC. Sementara untuk tahun 91 yang kita bahas ini adalah yang sudah model facelift. Bedanya lubang airflow-nya di bumper depan diganti dengan lampu sen tambahan dan tidak tersedia fog lamp di bawahnya. Dan setirnya sudah model 4 palang. Di bagian mesin juga berubah total dari mesin 1600cc jadi 4G67 1800cc 4 silinder DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 138 horsepower dan torsinya 152 Nm. Dan dia sudah berpenggerak roda depan. Selebihnya sama saja dengan model yang pra-facelift sob. Nah, kalau untuk fiturnya sudah ada power window, electric mirror, AC dengan heater, seat dan telescopic steering, armrest belakang, pengaturan jok driver lengkap, dan remnya sudah cakram di keempat roda. Untuk kelebihannya, Lancer dan Gun GTI terkenal dengan mesinnya yang kencang dan handlingnya yang lincah, spare-partnya awet dan perawatannya cukup mudah. Sementara untuk kekurangannya diantaranya adalah kabinnya kurang kedap sob, koplingnya agak sedikit berat, legroom belakangnya sempit, visibilitas ke belakang kurang baik, kaki-kakinya rada ringkih, dan harga spare-partnya lumayan mahal dan lumayan susah ditemukan. Jadi bisa dikatakan perawatan mobil ini agak mahal untuk mobil sekelasnya. Nah, ngomongin BBM, untuk rute dalam kota mobil ini bisa untuk mencapai 7-8 km sob, dan untuk luar kota satu rutenya bisa untuk mencapai 10-11 km. Nah, untuk harga Lancer GTI tahun 91 kalau dalam kondisi cukup baik dan pajak hidup, harga termurahnya ada di angka 40 jutaan sob dan pajaknya 500 ribuan. I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Nomor 3, ada Mitsubishi CB5 GTI atau orang biasanya nyebut Lancer Evo 3. Nah, sebenarnya Lancer CB5 ini dan Lancer Evo 3 itu dua hal yang berbeda sob. Tapi kebanyakan orang karena bentuknya perketiplak, memang banyak orang mengira ini adalah Lancer Evo 3. Tapi nggak masalah, memang Mitsubishi membuatnya bentuknya sama. Jadi nggak salah kalau orang nyebut ini Lancer Evo 3. Jangan dimarahin sob. Sebut saja ini Lancer Evo 3 versi light. Karena tidak semua orang pecinta otomotif pastinya. Ada yang tahu ini adalah Lancer CB3, ada yang tahu ini Lancer CB5, dan ada juga yang nggak tahu ini Lancer Evo 3 asli. So, jangan dimarahin kayak channel sebelah. Nah, setelah kejayaan dan Gun GTI berakhir, Mitsubishi menggantinya dengan Lancer CB5 GTI atau Evo 3 GTI. Nah, perbedaan versi GTI ini dengan model lainnya adalah dia sudah mendapatkan tambahan fog lamp, grill depan, sudah menggunakan model split, punya spoiler belakang, dual muffler, dan juga handle pintunya sudah sewarna body. Dan Lancer CB5 GTI ini memakai mesin injeksi dengan kode 49G3 1800cc 4 silinder DOHC. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 140 horsepower dan torsinya bisa mencapai 167 Nm dan dia berpenggerak roda depan sob. Nah, ngomongin soal interiornya, sedan ini menawarkan fitur yang cukup baik, di antaranya ada fitur power window, electric mirror, tilt steering, AC dengan pengaturan lengkap, audio single din, pengaturan jok driver lengkap, dan juga armrest belakang. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangannya sob. Kelebihannya, desainnya sangat sporty dengan bodi yang lebar dan cukup tipis, mesinnya bertenaga dan bandel, kualitas spare partnya bagus dan tahan lama, handlingnya tergolong baik, dan interiornya cukup kedap. Hanya saja kekurangannya, dia punya bandingan suspensi yang relatif keras, perawatannya mobil ini agak mahal, kabin dan bagisnya kurang begitu besar, dan juga kualitas interiornya kurang begitu bagus. Ngomongin soal BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 6-8 km sob untuk dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-11 km. Ngomongin soal harga, untuk mobil Lancer GTI CB5 tahun 96 dengan kondisi yang bagus dan pajak hidup ada di sekitar 50 jutaan sob, dan pajaknya 800 ribuan.
Nomor 4, ada Mitsubishi Eterna GTI atau Galant 2.0 tahun 92. Label GTI milik Eterna bukan hanya sekedar gimmick sob. Eterna GTI sudah terbukti sukses di ajang rally Eropa, tapi sekarang reputasinya mulai terlupakan karena mobil ini cukup banyak ditemukan dengan kondisi yang kurang terawat. Jadi harganya pun sudah sangat murah sob. Bagi yang bermodal tipis, ini kesempatan teman-teman buat punya mobil dengan label GTI yang punya reputasi bagus di zamannya. Nah, ngomongin soal mesinnya, mobil ini bawa mesin 4G63 2000cc, 4 silinder dengan tenaga 144 horsepower dan torsinya 169 Nm. Dan mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Ngomongin soal fitur, mobil ini sudah termasuk paling lengkap di zamannya sob. Sudah ada power window, electric retractable mirror, pengaturan AC lengkap, ada heaternya, sudah ada radio dengan CD changer, kursi driver elektrik, dan juga sudah ada armrest di kursi belakang. Nah, layaknya mobil bergenre kencang lainnya, dia punya pengendalian yang tergolong cukup sigap sob. Performa mesin 2000cc-nya cukup baik, posisi drivernya ergonomis, material interiornya cukup empuk, dan sasisnya terbukti kokoh. Tapi, karena dia sudah tua, banyak terjadi kasus mesin overheat, dan walaupun sudah injeksi, BBM-nya masih agak boros sob. Klep mobil ini agak mudah rusak, dan juga sering bunyi. Sementara untuk ketersediaan spare part-nya sebenarnya masih tersedia sob, tapi harganya lumayan mahal. Tapi semua itu, umur dan kurang terawat aja. Jadi, kalau tertarik, pastikan dapat unit yang baik sob, jadi nggak bikin rewel. Ngomongin soal BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-8 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km. Nah, untuk harganya, sekarang dengan kondisi yang cukup baik, ada di sekitar 36 jutaan sob, dan pajaknya murah bet, 400 ribuan, lebih murah dari motor. Nah, kira-kira itu sob, mobil-mobil GTI atau mobil balap tahun 90-an yang masih ada di Indonesia sob. Kira-kira gimana? Ada yang berminat untuk meminang? Coba komen di bawah. I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, 'cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong. Oke, sekian sob info dari TNT Corner. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, dan bahagia dunia akhirat. Amin. See you next video. Jangan lupa sedekah, tetap semangat, dan I'll be back. Ciao. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. TNT Corner, capturing automotive from another side.